Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat berjumpa kembali kepada Bapak dan Ibu pejuang P3K. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan pada kesempatan kali ini bisa kita bahas bersama mengenai tentang sukses bersama tes P3K tahap 3 teknis PGSD, pembahasan soal mengenai tentang wawancara. Namun sebelumnya jangan lupa kepada Bapak dan Ibu untuk like, subscribe, dan share bagi Bapak dan Ibu yang mungkin merasa bahwasannya ini dapat dibagikan kepada teman-teman yang lain supaya kita bisa sukses bersama. Baik, pada kesempatan kali ini juga bahwasanya tes wawancara yang kita laksanakan ini mencari poin tertinggi. Baik, langsung saja Bapak dan Ibu kita coba untuk soal yang pertama, ya ininya. Seorang guru harus menjunjung tinggi apa yang telah menjadi prinsip seandainya Anda menerima sebuah tugas yang tidak sesuai dengan prinsip Anda, apa yang Anda lakukan? Apakah A. Mengungkapkan dan mendiskusikan pikiran Anda dan perasaan itu dengan pimpinan. B. Memendam perasaan negatif yang muncul agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas. C. Mengalihkan perasaan, pikiran, dan perhatian pada hal lain yang bermanfaat. D. Mengungkapkan pikiran dan perasaan pada orang terdekat yang ada di lingkungan kerja. Menurut analisa cermin pendidikan, bahwasanya untuk soal kali ini kita jawab untuk yang A, yaitu mengungkapkan dan mendiskusikan pikiran dan perasaan itu dengan pimpinan. Selanjutnya, nomor 2, jika Anda diterima menjadi P3K, berapa lama Anda akan berbakti di sekolah ini? Apakah A. Saya ingin meniti karir dan kesuksesan jangka panjang di sekolah. B. Karena status saya sebagai P3K, saya hanya ingin memenuhi kontrak kerja saja. C. Saya akan melihat kondisi pekerjaan saya terlebih dahulu, baru memutuskan melanjutkan atau tidak. D. Saya menyerah sepenuhnya kepada pimpinan instansi. Ya, untuk nomor 2 ini kita jawab yang A. Saya ingin meniti karir dan kesuksesan jangka panjang di sekolah. Untuk nomor 3, di sekolah Anda terdapat siswa menunjukkan perilaku menyimpang karena kesalahan pola asuh orang tua. Sebagai wali kelasnya, apa yang Anda lakukan? A. Memanggil orang tua siswa ke sekolah dan mendiskusikan perihal kenakalan anaknya. B. Memerankan diri sebagai teman terdekat siswa agar lebih mudah membantu memecahkan masalah siswa. C. Mempertemukan siswa dengan orang tuanya agar disadari kesalahan selama ini dan mempertimbangkan penyelesaiannya. D. Memberikan pengertian kepada orang tuanya untuk lebih perhatian dan tidak memanjakan anak. Untuk kali ini kita menjawab C. Mempertemukan siswa dengan orang tuanya agar disadari kesalahan selama ini dan mempertimbangkan penyelesaiannya. Untuk nomor 4, apa alasan yang kuat Anda bisa diterima sebagai guru P3K? Apakah A. Saya kuliah di bidang formasi yang saya lamar dan ingin mengembangkan karir di bidang ini. B. Karena saya siap dan optimis menjadi guru P3K. C. Saya dapat dipercaya dan bekerja dengan tulus. D. Saya yakin dapat menjadi guru yang profesional. Baik, untuk nomor 4, kita analisa jawabannya adalah A. Saya kuliah di bidang formasi yang saya lamar dan ingin mengembangkan karir di bidang ini. Selanjutnya nomor 5, apa prinsip yang Anda punya
dalam bekerja di jabatan guru P3K ini? Apakah A. Memiliki kompetensi mengajar yang mumpuni, B. Melaksanakan pekerjaan dengan jujur, C. Berusaha dapat membantu rekan kerja yang kesulitan dalam pekerjaan, D. Memiliki kompetensi integritas dan perilaku yang bermanfaat bagi kemajuan instansi. Kali ini kita menjawab D. Memiliki kompetensi, integritas, dan perilaku yang bermanfaat bagi kemajuan instansi. Lanjut untuk nomor 6. Ketika Anda sudah diangkat menjadi guru P3K, tiba-tiba Anda dimutasi ke sekolah di daerah 3T yang tidak sesuai dengan harapan Anda. Sikap Anda adalah A. Menerima mutasi dengan syarat harus mendapatkan fasilitas yang memadai. B. Menolak pindah tugas karena tidak sesuai dengan harapan. C. Meminta pertolongan pihak tertentu untuk membatalkan mutasi. D. Menerima mutasi dan siap menjalankan tugas secara profesional. Baik, untuk kali ini nomor 6 kita menjawab adalah menerima mutasi dan siap menjalankan tugas secara profesional. Apalagi kita yang sudah menjadi guru-guru lulusan PPG yang sudah dinyatakan profesional. Lanjut untuk nomor 7. Seberapa dalam Anda memahami tugas dan fungsi jabatan guru P3K yang Anda lamar? Apakah A. Saya hanya memahami sedikit karena saya baru lulus kuliah. Yang B. Saya sangat memahami karena sudah saya laksanakan sehari-hari. C. Saya sudah lama bertugas menjadi guru, meskipun ada beberapa yang belum saya pahami. Yang D. Saya akan berusaha semampu saya untuk memahami semua tugas dan fungsi guru. Untuk kali ini kita menjawab, saya sangat memahami karena sudah saya laksanakan sehari-hari sebagai guru. Lanjut untuk nomor 8. Apabila nanti Anda diumumkan lolos sebagai guru P3K, namun ternyata gaji yang diberikan tidak sesuai dengan harapan, bagaimana tanggapan Anda? Apakah A. Tidak masalah? Nanti bisa mencari penghasilan tambahan di pasar saham, forex, atau cryptocurrency di sela-sela jam pelajaran. B. Menerima saja karena pasti akan ada honor-honor tambahan. C. Menerima saja dengan tetap mempelajari peluang kerja di tempat lain yang lebih menjanjikan. Ataukah D. Menerima dengan ikhlas, apabila diperlukan bisa menambah penghasilan dengan membuka bimbingan belajar di luar jam kerja. Untuk kali ini kita menjawab yang D. Menerima dengan ikhlas apabila diperlukan bisa menambah penghasilan dengan membuka bimbingan belajar di luar jam kerja. Untuk nomor 9. Setelah dinyatakan lulus P3K di suatu sekolah, Anda ditugaskan untuk mengampu kelas 2 SD karena sebuah alasan yang mendesak. Padahal, selama ini Anda mengajar kelas 6. Bagaimana tanggapan Anda? Apakah A. Saya akan melaksanakannya meskipun dalam hati merasa tidak nyaman. B. Saya akan menjelaskan kepada pihak sekolah agar saya bisa mengajar kelas 6. C. Saya akan melakukan komunikasi kepada pihak pengampu kelas 6 agar mengalah dan memberikannya kepada saya. D. Saya akan melaksanakan tugas sebagai guru kelas 2 dengan sebaik-baiknya. Kali ini kita coba menjawab, saya akan melaksanakan tugas sebagai guru kelas 2 dengan sebaik-baiknya. Ya, untuk opsi yang D. Karena kita sudah mempunyai tanggung jawab sebagai guru, baik itu guru kelas 6 maupun guru kelas 2, yang mana kita sudah mengampu kompetensi sebagai seorang guru, jadi siap untuk ditempatkan di mana saja. Nomor 10.
Apakah Anda sebagai guru P3K sudah terbiasa bekerja secara kelompok? Apakah A. Saya terbiasa bekerja dengan guru yang sudah saya kenal dengan baik. B. Saya terbiasa kerja kelompok pada saat menghadapi pekerjaan yang berat. C. Saya bisa bekerja individu maupun kerja kelompok dalam berbagai kondisi. D. Karena saya menjunjung kebersamaan, saya selalu bekerja secara kelompok. Untuk hal ini, kita menjawab, saya bisa bekerja individu maupun kerja kelompok dalam berbagai kondisi. Karena kita tidak bisa memastikan apakah pekerjaan kita dilakukan secara individu ataupun secara kelompok. Baik, sampai di sini terlebih dahulu untuk wawancara 10 soal pertama, supaya Bapak dan Ibu juga tidak bosan terlalu panjang penjelasan yang saya berikan. Namun sebelumnya Bapak dan Ibu jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan komen ataupun bagikan jika bermanfaat supaya channel Cermin Pendidikan ini terus berkembang memberikan informasi-informasi yang membantu Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.